Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, belajar bersama, berdiskusi di Pondok Pesantren Darul Qolam, Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong. Semoga kita semua yang berkumpul di pondok pesantren ini mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas kegiatan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat bertangkaikan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kami, ustadz kami, kiai kami dari Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Kopertais Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zainuri MPDI. Alhamdulillah sudah bersama kita. Kemudian dari Kopertais Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan, bidang akademik ada Bapak Dr. Andus Akwami MPDI. Bagian keuangan Ibu Yunita MPD. Yang kami muliakan pimpinan pondok pesantren kita, Bapak Kiai Haji Rifanto bin Ridwan PhD, serta Bapak Ibu tim pendiri persiapan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Rejang Lebong. Alhamdulillah kita semua sudah berkumpul di pondok pesantren ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang persiapan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Rejang Lebong. Yang pertama, mengapa pentingnya pendirian STAI Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu ini? Karena kalau kita lihat di 3 wilayah, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Kabupaten Lebong, hingga Kabupaten Kepahiang, itu belum ada kampus perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Jadi ini potensi yang besar sebenarnya kita mendirikan kampus STAI Rejang Lebong. Karena Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong sebenarnya adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Dari segi aspek wilayah geografis memiliki kesamaan. Kemudian potensi pendirian kampusnya alhamdulillah besar. Karena kita bisa melihat dari jumlah penduduk, kemudian potensi ekonomi. Walaupun UMR di daerah ini termasuk golongan menengah ke bawah, tetapi sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Jadi sehingga sangat relevan membuka kampus di sini. Kita sudah berdiskusi dengan Pak Kiai, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zainuri. Karena memang sebelumnya di daerah Rejang Lebong ini sudah ada 2 kampus sebenarnya, sudah ada 2 kampus yang sudah berdiri, sudah mendapatkan izin. Tetapi ketika diberikan izin tersebut, operasionalnya tidak jalan hingga saat ini. Jadi kita tidak tahu kenapa demikian. Kenapa 2 kampus tersebut tidak jalan operasionalnya. Dan pendirian STAI Rejang Lebong ini adalah menjawab hal-hal tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya STAI Rejang Lebong ini bisa mengakomodir, memfasilitasi saudara-saudari kita yang ingin kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Apabila ada pertanyaan, keberadaan IAIN Curug alhamdulillah sangat memberikan peluang yang besar sebenarnya. Tetapi tidak semua
kalangan lapisan masyarakat masuk ke IAIN Curug. Ada beberapa masyarakat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita yang memang ingin kuliah tetapi dengan format yang berbeda. Bisa jadi peluangnya mereka bisa kuliah di waktu sore atau di waktu malam. Hal ini kan suatu hal yang sangat penting untuk diakomodir, terutama perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan yaitu terkait mengenai persiapan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Rejang Lebong ini. Ada beberapa program studi yang akan kita buka, terutama program studi yang sesuai hasil pengamatan kita, observasi kita di lapangan. Program studi yang akan dibuka ini sangat berpotensi untuk berkembang dan maju. Di antaranya adalah program studi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Karena kalau kita lihat banyak guru-guru SD kita, guru-guru di MI, Madrasah Ibtidaiyah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sama-sama kita hormati Ustaz kita, Bapak kita, Murabbi kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Yanuri MPD. Kemudian Bapak Terandas Akwami. Ini kalau DRS Bapak saya punya kenangan tersendiri. Suatu saat kami di Malaysia itu ketika ada kawan yang namanya Terandas DRS ya, ini kok dokternya banyak sekali. Karena S dikira jamak, jadi kalau saya kira kelas S-nya ini dokternya berapa nih? Ternyata DRS adalah dokter Andes, bukan dokter S, ya. Mudah-mudahan nanti banyak dokternya. Amin. Kemudian yang kita muliakan Ibu Yunita. Ini dari fisik nampak beruang sekali. Pas dengan posisinya Bu ya. Sesuai dosisnya. Dan rekan-rekan pendiri perguruan tinggi kita. Nyun sewu ya, mohon izin untuk menyampaikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di pesantren kami yang masih kecil ini ya. Tapi mudah-mudahan secara fisik kecil tapi secara semangat luar biasa insyaallah. Ya. Spirit untuk maju, untuk membangun peradaban ada di hati kita. Tidak ada sesuatu yang besar kecuali dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan ini langkah pertama untuk menuju 1000 langkah kemajuan ke depannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin kami menerangkan pesantren Darul Qalam ini. Jujur kami datang ke Pahang sekitar tahun 2015. Ketika itu saya menjadi tim ahlinya Bupati Pandu Amin, sekarang jadi mantan ya. Kemudian beliau kita siapkan untuk promosikan menjadi gubernur. Siap solid sekali, tapi memang politik lah ya. Nggak dapat, akhirnya saya nyantol nempel di kampus lah. Karena alhamdulillah kita punya ilmuwan, saya kalau tidak kita manfaatkan. Tapi saya tidak akan berhenti di kampus. Kampus itu hanya sebagian waktu kita. Jadi kita mendirikan yayasan yang intinya ingin menyebarkan, membantu, mewarnai generasi. Maka saya pilih pesantren tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan dengan keberkahan baca Al-Quran itu nanti ilmu kita bisa lebih bermakna dan dinikmati oleh masyarakat. Saya teringat satu makalah ilmiah. Salah satu kenapa air Zam-Zam itu adalah air terbaik yang ada di dunia ini, karena selain dari sumbernya dari surga yang kita akui seperti itu, ternyata apa? Yang mempengaruhi apa? Lantunan Al-Quran dan zikir orang yang di sekitar Ka'bah itulah yang membuat dia lebih perfeksionis lagi. Asalnya sudah bagus, basinya sudah bagus, ditempah dengan zikir yang seperti itu, maka
maka dia menjadi kualitinya best quality. Tidak ada yang bisa mengalahkan kualitas air Zam-Zam. Nah, saya berharap dengan adanya anak-anak kita yang membaca Al-Quran, kita ikut tersetrum, kita ikut beresonansi. Kalau kadang-kadang kalau kita di tempat hajatan, ada orang nyanyi tanpa sadar kaki kita ikut bergoyang. Ya. Mudah-mudahan kalau di sini ada orang mengaji, hati kita ikut tergetar. Mudah-mudahan itu. Dan kemudian juga kenapa saya pilih tahfidz Quran, Pak Yai, kami ini termasuk generasi gagal. Ya. Saya dulu mulai menghafal Al-Quran karena tuntutan salah satu materi di Universitas Islam Madinah itu Al-Quran, menghafal paling 1 semester 2,5 juz. Itu harus. Dan kami tidak punya basic yang kuat. Sehingga Pak, kalau yang lainnya berjalan kami harus lari. Biasanya kalau jalan kan aman. Kalau berlari berarti ngos-ngosan. Kita tidak mau. Mudah-mudahan generasi kita ini sudah siap ke sana sebelum masuk ke program itu. Dan walaupun mungkin teori tidak 100% betul, tapi juga tidak 100% salah. Tidak harus yang masuk di pesantren tahfidz Quran hafal 30 juz. Hafal 1 juz pun jadilah. Hafal 35 juz pun jadilah. Yang penting ada bekal hafalnya itu. Dan itu tidak ada pada kita dulu. Mudah-mudahan cukup kita yang gagal, anak-anak kita jangan. Itu yang inti daripada kenapa saya pilih tahfidz Al-Quran. Kemudian saya konsentrasi di pendidikan rendah. Dari TPQ ada, kemudian SD, Sanawi, Aliyah. Kok tiba-tiba Pak Dr. Sumarto ini ngajak kolaborasi mendirikan perguruan tinggi PAS. Di saat kita sudah kelas 2 Aliyah, 3 Aliyah, nanti kemana kita mau belajar? Tidak usah lah jauh-jauh ke Stein, ke Bengkulu, Jakarta. Di sini ada. Karena apa? Ketika di pesantren itu dia kegiatannya perlu di pesantren. Sore lah kita bisa. Jadi waktu mungkin lebih fleksibel untuk menata perkuliahan tersebut. Dan saya lihat seperti itu. Betapa banyak di kawasan kita ini guru SD yang belum bergelar sarjana. Apalagi kalau harus tuntut harus sarjana PGMI. Susah. Yang mau ngajar aja alhamdulillah. Syukur-syukur yang mau ini dibekali dengan keilmuan yang mumpuni. Mudah-mudahan perguruan tinggi kita itu menuju ke sana. Memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan sumber daya masyarakat yang ada. Karena kalau tidak kita yang mulai, Pak, ya, siapa lagi? Kita tidak pernah menunggu perguruan tinggi turun dari langit. Tapi semuanya harus kita usahakan sendiri. Kemudian juga kami lihat kawan-kawan kita yang S2, yang tamat S2 di kampus YIN itu masih bingung kemana. Oke, kita membuka peluang untuk, bukan untuk menjadi dosen, untuk sama-sama mengembangkan diri kita dan masyarakat. Karena apa? Peluang terbesar, terbaik untuk mengembangkan diri itu adalah menjadi pengajar. Belajar yang terbaik adalah menjadi guru. Karena sebelum mengajar otomatis kita pasti belajar. Nah, itu kenapa kalau di pesantren benar, Pak, itu lulusannya harus jadi guru, harus ngajar dulu, harus ngajar. Karena kalau kita mau ngajar pasti persiapannya justru lebih mendalam lagi, lebih menguasai materi sebelum kita mengajarkan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan, maka bukan saya mengajar, tapi mengajak untuk mengembangkan potensi kita yang ada. Kadang-kadang potensi kita ini banyak banget, tapi tidak tereksplor. Ya cukuplah ngambil kopi di sini. Nah, itu yang ingin kita bikin. Kita pengen ngajak sama-sama supaya yang ada pada diri kita ini menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Dan alhamdulillah tadi Pak Marta mengajak, oke langsung iya, saya langsung tidak mikir-mikir iya. Walaupun dulu bibit-bibitnya Pak, kami kan satu ruangan dengan Pak Marta. Nah, kita tinggal berbulan tinggi, ya Pak. Saya tidak terpikir kalau hari ini sudah harus divisitasi. Makanya sisi bangunan tambah dulu. Baru minggu kemarin. Itu lah, makanya. Kaget tuh. Ya benar, iya pokoknya besok. Iya. Ada. Tapi ini Pak yang ada. Iya. Mudah-mudahan kalau ke depannya satu di belakang rumah kami ada sekitar
4 kaping yang sudah kita beli. Rencananya karena kami juga punya sekolah rendah ya, kelas SD, itu akan kita bangun 3 tingkat. 3 tingkat kalau misalnya satu lantai aja ada kira-kira 40 meter, sekitar 5 kali 3 15 lokal suara kami persiapkan. Walaupun sebagian asrama, tapi yang jelas minimal kita punya 10 lokal untuk kuliah. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan restu Pak Yai semuanya terwujud insyaallah. Termasuk depan itu beli ya? Ini sudah saya ini termasuk beliau itu orang kaya sekali. Jadi Kalau kita makan itu dia. Apakah ya kita mau dibeli berapa sih 500 juta? Kita mikir. 2 minggu lagi kita datang maunya 7,5. Mikir. Maunya 1 M. Terakhir pokoknya 2,5 M. Oke. Kalau kita tidak mampu kita tak sama minta yang dilangi. Jadi minta sekarang apa campur tangan dan surat tangan. Iya. Campur tangan dan surat tangan. Karena apa? Beliau mungkin terlalu kaya tidak dia duit. Tapi terakhir kami ketemu umroh dengan yang pemilik tanah itu tahun sebelum pandemi. Dia cerita, Mas saya kok terakhir ini pengen ada kecenderungan ke Islam. Pak, sudah terlambat. Harusnya ngomong ini 20 tahun yang lalu. Usia sudah 70 tahun ya. Masih pengen bertahan berapa lama lagi? Kita hidup kan paling banter lah. 60 itu kalau lebih alhamdulillah. 70 itu bonus sekali lah. 80 tahun apa lagi? Ini sudah 70 tahun lebih. Pak, 70 tahun lebih itu saatnya sudah kalkulasi berapa kaplingan saya di surga kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Qalam, yaitu Bapak Kiai Haji Rifanto bin Ridwan PhD. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Literasi Kita Indonesia, Bapak Dr. Sumanto, beserta istrinya yang tercantik, Ibu Dr. Emilia Harahap, kemudian Bapak Ibu seluruhnya pendiri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan dari tim kami ada Pak Kwam dan Ibu Yunita. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini kita dapat bertemu. Walaupun Pak Dr. Sumanto ini baru minggu kemarin ya. Hari apa? Saya hari Selasa apa Rabu? Senin. Senin Selasa baru datang ke Palembang, begitu ini harus clear, harus jalan. Artinya ini kan kesungguhan kami Pak Kiai, kesungguhan kami untuk membantu untuk proses ini supaya jalan. Biasanya Kiai itu kadang setengah tahun tentang visitasi. Itulah makanya kaget. Benar. Terima kasih sekali. Setengah tahun ya. Itu setengah tahun, malahan yang dari mana itu, dari Oku Timur, termasuk Paklawan, sudah itu More ini hampir setahun malahan baru kan visitasi. Ini dalam jangka cuma nggak sampai seminggu. Artinya kami kesungguhan kami ini untuk gimana, untuk membantu proses ini. Nah artinya Bapak Ibu, beliau ini dari Semarang, jauh, tapi mau ngabdikan diri di Rejang Lebong ini, di Kebayan ini, di Lebong ini. Suami istri beliau ini dari Medan, dari Mandailing, dari Padang Sidempuan, jauh, tapi mau ngabdikan di kabupaten ini. Sekarang Bapak Ibu yang dari putra daerah, masa orang lain yang mau ngabdikan diri di kampung halaman Bapak Ibu yang putra daerah nggak mau? Gimana Ibu kira-kira? Ini tempat Bapak Ibu. Artinya bagaimana ke depan ini harus bagus. Salah satu contoh, karena
yang UIN Fatmawati atau IN Stay dulu di Curug itu kan dulu kan dari UIN Fatmawati Palembang seluruhnya. Awal dari sana. Anak kandung UIN memang. Sekarang kan jadi IN, jadi UIN seluruhnya sudah. Termasuk Lampung, Jambi itu kan dari UIN dan Fatah seluruhnya. Seluruh UIN dan Fatah itu intinya induknya UIN dan Fatah Palembang kemudian menjadi. Nah, paling tidak sekarang kami kepingin yang melakukan per kabupaten. Bahkan kemarin sempat kami cerita dengan Pak Sumarto, ada di antara salah satu kecamatan itu stay-nya saja perguruan tinggi Islam itu sudah ada 6 yang di Sumatera Selatan, Pak, di Blitar itu. Di Blitar yang salah satu di kecamatan di Oku Timur masih bisa berdiri, nggak masalah. Bahkan ada yang jadi universitas sekarang. Nah, tinggal kita pengelolaan kita. Nah, ini kampus kita, Bapak Ibu, dari awal gimana ini jangan sampai terjadi konflik. Tadi kami sempat ngomong sama beliau ini. Jangan sampai nanti kalau sudah jadi konflik. Nah, pendiri-pendiri ini nanti paling tidak dibuat akta notaris. Sama pendiri kan namanya ini. Pendiri-pendiri. Nah, tentu ya sesuai dengan kontribusi masing-masing tentunya ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati. Pertama, sekarang siapa yang tanggung jawab borang untuk institusi? Siapa? Untuk institusi langsung Pak. Iya. Dari borang institusi ini kan perlu ini sekarang. Perlu PSK-an dari jadi pendiri, Pak ya. Jadi nanti kalau ditanya pendiri, berarti pendiri garis miring bisa pendiri, bisa itu nanti rektornya langsung atau ketuanya langsung. Itu kan nanti harus jelas, nanti harus ditanya verifikasi itu. Pas verifikasi kalau dari kita nggak masalah, tapi kalau verifikasi dari Ban PT atau dari Kementerian Agama itu harus jelas gitu. Nah, mungkin nanti tidak lagi melalui online, mungkin harus datang. Nah, maka harus siapkan peng-SK-nya. Gimana sekarang FSSK dari pendiri dari yayasan ke pendiri tadi? Ini harus siapkan. Kalau nggak ada, dibuat dalam minggu-minggu ini. Setelah itu dari pendiri nanti ada tim pendiri, kemudian untuk kepengurusan atau ketuanya siapa yang ditunjuk ketua, dari ketua itu nanti membuat restra. Restra sudah ada ya. Nah, dari tim restra inilah nanti dari seluruh aspek yang sudah ada, bisa bahkan dari jangka pendek, menengah, panjang sampai 30 tahun. Mungkin kan ini kan tidak cukup dari sekolah tinggi aja. Mungkin jadi institut atau universitas. Jadi harus bayangan gitu, mikirnya harus ke sana. Tentu ini perlu pemikiran bersama, maka dari situlah nanti buat ada rapat di situ. Walaupun belum pernah rapat, buat fotonya berapa 3 kali, yang bajunya berbeda-beda. Ya kan? Jadi ada notulennya. Hari ini gini, besok misalnya baju berbeda-beda, bahwa kita sudah bikin restra tersebut. Buat, ya itu. Sehingga memutuskan restra kan tidak mungkin restra cuma sekali. Ya, 2-3 kali. Tentu baju tadi berbeda. Tidak mungkin baju sama. Sehari 2-3 hari itu ya. Nah, dari restra itulah kan nanti kan visi misi dulu. Nah, untuk timbul restra. Kemudian nanti ada tim kurikulum. Nah, tim pengembang kurikulum tentu ada SK dulu, Pak. Sudah di SK-kan, ada rapat. Rapat tidak bisa sekali, Pak. Mesti 1-2-3 kali juga. Ganti lagi. Walaupun kita kerjakan. Nah, tentu di rapat itu, ini kan perlu Bapak catat dulu. Artinya dari rapat itu kan perlu studi banding. Studi bandingnya ini cukup Bapak Ibu hasil melihat dari beberapa kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Download. Nah, dari situlah nanti rapatkan ulang. Misal dari bayi ngambil yang ada di IN kita
YN Bengkulu, Windratan Fata, Lampung atau ini. Nah dari itu rapatkan hasil rapat itu. Jelas Bapak Ibu ya. Nah dari situ pengembangan kurikulum ketenagaan sekarang. Nah dari dosen yang ada, ini dosen sudah lengkap ya. Sekarang kami tanya, PAI mana dosen PAI? Satu, lulusan S2 PAI. Bapak satu. Yang PAI ada berapa orang? 3 orang. Bapak PAI apa ini? PAI. Nah, jadi dari dosen 5 PAI itu 3-nya wajib PAI. Ya. Kekurangannya itu bisa nanti asal dosen, misal kalau nggak ada nih ya, bisa dari dosen UIN, EN yang dia mengajar, atau syukur-syukur yang memang belum punya home base. Bapak Ibu ya, baik cukup ya sekarang. Nah itu di scan, jangan fotokopi, scan ijazah asli. Ini sudah scan ijazah asli belum? Harus scan ijazah aslinya di scan, KTP di scan, jangan lagi foto-fotokopi nanti nggak terima orang. Jadi artinya scan ijazah asli, fotokopi ijazah asli, termasuk ini KTP-nya. Kemudian biodata. Nah, yang kami lihat kemarin biodata, datanya masih kosong. Maka Bapak Ibu termasuk lamaran. Nah, lamaran jangan dimasuk sekarang, masukkan sekitar bulan kemarin tahun 2021. Datanya itu nggak mungkin sekarang. Artinya kepengurusan ini sudah berjalan kemarin itu di 2021. Jangan sekarang, jangan di 2022 ini. Kalau itu ganti dulu sebelum ini ya. Ya ini harus tim kreatif yang ini. Nah dari ijazah tadi, kemudian lamaran, termasuk biodata Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang tenaga pendidikan maupun non pendidikan yang itu kepegawaian. Jelas tadi? Jadi yang kemarin ngasih scan itu pakai fotokopi jangan dulu karena ini harus scan Pak. Datanya kan file kan scan seluruh. Jelas. Jadi tentang tadi ijazah, kemudian dari S1 sampai S2-nya ya, ijazah itu, kemudian pernyataan bahwa memang mau tugas di ini stay Lebong ini. Biodata, karena biodata itu nanti itu memperkuat, karena ini Bapak Ibu saudara-saudara, dengan keluar izin nanti, ini kan setelah kami bikin, insya Allah bisa kami keluarkan, terima kasih. Ya tapi kan ini harus dipenuhi. Nanti itu data-data itu harus penuhi seluruh. Untuk ini, untuk terutama untuk data, misal Bapak Ibu kan pernah nulis tesis atau artikel, masukkan di sana sebagai karya ilmiah, itu kosong, tidak boleh kosong. Karena itu harus karena keluar nanti dari BANPT harus terakreditasi. Ya. Nah, itu dari segi itu termasuk Pak Ketua Yayasan. Ini yang terpenting juga adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini sebaiknya kerjasama saja dengan YN Curug atau karena jenengan juga ngurusi di pasar sarjana. Nah, situ kan banyak, arti satu buku, satu prodi itu kan cuma 200 buku, bukan eksemplar, buku, judul buku. Nah, artinya kalau di pasca kan sudah cukup buku-buku itu yang sesuai dengan itu, termasuk ada apa itu dari hukum ekonomi syariah, PGRI dan PAI yang ada di sana, karena ada jurusan di situ. Artinya itu untuk perpustakaan ya. Jadi karena pendukung tadi, kemudian lokal. Jadi lokal itu nanti kan tetap ada lokal untuk dosen, lokal untuk kaprodi, lokal untuk pimpinan, ketua dan wakil ketua. Kemudian ada lokal untuk lab. Itu karena kita ada PAI dan PGRI, maka perlu butuh lab namanya micro teaching.
Kemudian karena kita juga ada sekarang ini perlu ada kerjasama. Ini sudah tempat kerjasama yang pertama untuk tempat siswa praktek, yaitu di SD ini. Jadi perlu ada MOU untuk kampus Merdeka. Jadi ini harus ini kan dulu seluruh aspek itu harus dibuka gitu. Kemudian selain itu adalah agama. Mana musola? Nah, mana kira-kira tempat musola sebagai alat agamanya? Nah, kemudian ini ada hukum ekonomi syariah, maka perlu juga kerjasama dengan KUA atau perbankan. Ini untuk ininya ya. Jadi untuk bayangan-bayangan yang harus kita dilakukan. Nah, jadi untuk itu. Kemudian keuangannya. Nah, karena beliau ini kan dekat dengan orang Pemda, termasuk orang bank. Karena satu prodi itu di legalitasnya adalah dibutuhkan untuk anggaran itu secara untuk di bank ya, itu 550 juta. Berarti kita dibutuhkan itu adalah 1,1 M. Cara legalitasnya Pak. Nanti minta itu aja ke bank untuk secara formalnya. Ini sebagai data kita. Jadi kali 3 berarti 1,5 ya. Ini yang dibutuhkan untuk situ. Karena untuk legalitas kegiatan ini, ya. Jadi ini yang untuk keuangan. Nah, kemudian tadi sudah keuangan, sarana prasarana yang harus dipenuhi. Artinya untuk mengisi data tadi itu perlu difoto. Jadi ada tim kreatif ini harus foto. Oh, ini lokal untuk belajar ini. Ini untuk lokal untuk belajar. Ini untuk labnya. Ini ruang tempel. Jelas Bapak Ibu? Seluruh ini. Nah, sekarang mungkin perlu kerjasama dengan yang rencana SD tadi. Itu segera diurus. Karena waktu sekarang ini kan sudah April. Sudah ini. Artinya sekarang siapa yang diberikan tugas masing-masing ini harus jalan. Karena khawatir ini kalau ini berarti nanti sekitar Juli. Susah lah, panjang lagi masih. Ya. Jadi panjang lagi mau buka lagi karena sudah tertutup ini. Kalau data untuk lembaga ini kurang lebih 35-an Pak untuk institusi ini. Kalau prodi kurang lebih cuma 15-an, 1 sampai 10 atau 15-an. Tapi ini kan yang lembaga itu sudah itu portal dan password untuk lembaga sudah clear, baru itu ya. Nah, ini yang harus tim kreatif ini, maksud saya seluruh aspek harus jalan. Mana yang kurang misalnya yang untuk ngupload itu lebih dari ini kan tim kreatif yang jalankan. Misalnya boleh dari 3 MB harus di kompres dulu sehingga bisa muncul di sana seluruh data-data. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara yang wajib dipenuhi. Data-data raster tadi apa yang dibutuhkan, termasuklah data-data untuk yang nyangkut kelembagaan SPMI, penjaminan mutu. Nah, beliau tahu karena ngurusi di Pasca. Yang biasa tahu itu termasuk Bu Emilia karena ngurusi sering di prodi. Kalau belum pernah ngurusi prodi yang di perguruan tinggi nggak susah, itulah nggak jalan. Nah, maka kami mohon kepada Bapak Ibu saudara sama-sama. Memang sekarang nggak punya duit ini nih, nggak ada duitnya sama sekali. Ini duit Pak yang kami ngirim ke sini, duit beliau ini yang turun ini, termasuk untuk penginapan dan lain-lain ini. Nggak ada duitnya, tapi ini kerja untuk Bapak Ibu, untuk kampung Bapak Ibu. Masa orang yang dari daerah, yang dari provinsi lain mau bangun di tempat kabupaten Bapak Ibu? Sekarang ini Bapak Ibu, kalau ini yang bebas salah satu Mesir, beliau ini kan dari Timur Tengah juga. Mengapa di Mesir itu bisa jadi bagus itu? Sampai itu awalnya itu bukan belantara, enggak ini. Dan kita doain ini menjadi wakaf ini. Nah, salah satu persyaratan juga khusus. Ini perlu Pak Kiai, ini kan termasuk Pak Sumanto.
persyaratan untuk perguruan tinggi itu harus punya tanah. Setai itu 5.000 meter, berarti setengah hektar. Ada enggak tanah setengah hektar? Kalau yang bersertifikat, Nah, yang penting sekarang yang ada di notaris ya kira-kira Insyaallah. sebagai jaminan itu. Nah, kita kan kepinginnya itu kalau jadi untuk ini nanti bisa sampai tanbo sehingga nanti menjadi universitas ke depannya. Itu ya. Jadi tanah kayak notaris dulu yang penting ini ya. Itu persyaratannya. Jadi tanah itu harus ada, kerjasama kalau belum ada tadi lokasi kita harus ada ini. Ini cepat diurus, harus ada penunjukan masing-masing loh ini. Termasuk file ini kan karena jalan terus ini. Ini sudah tanggal 27. Besok kami keluarkan, kami kirim besok. Nah ini kan walaupun belum ini, tapi ini kan harus jalan. Yang apa-apa yang kurang ini kan diurusi seluruh. Dosen kurang ini apa harus diteleponi. Ini segera harus. Jadi ini untuk kepentingan Bapak, Ibu, saudara-saudara seluruhnya. Tentu itu yang keterkaitan antara satu yang lain termasuk tadi kan PAI ya, PGMI mana PGMI? Yang dari dosen PGMI siapa? Ada nggak? Tim kreatifnya siapa? Tim ininya? Ada nggak ibunya? Ibu PGMI, tamatan PGMI memang. Apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Yang PGMI siapa? Yang tamatan PGMI benar? PGMI lagi nggak bisa datang Pak. Nah, ada berapa orang? Yang sudah oke itu 3 orang Pak. 3, jelas ya. Jelas. Tapi yang tanggung jawab ibu ya, sebagai kaprodia kan? Insyaallah. Artinya gini, harus diurus bener Bu, harus paham dari visi, misi, orkestranya harus jelas, ya. Arah ke depan harus jelas gitu. Ya, jelas Bu ya. Kemudian PAI mana yang tanggung jawab PAI? Pak Ibu Dewi. Mana ada Bu Dewi enggak? Ibu tamatan apa? PAI. Selama ini ngajar di mana? Di SMK 1 Rejologo. SMA. SMK. Kira-kira ibu bisa untuk laksanakan ini? Sudah ASN ibu? Belum. Punya apa itu? UNPTK. Nah, jadi kalau punya UNPTK, nanti bisa pindahkan. Tapi yang jelas ini dulu nggak usah dimasukkan UNPTK itu dulu ya. Nah, kalau tertolak nanti ya. Jadi kalau tanya UNPTK ini, yang penting kosongkan dulu datanya ya. Itu yang PAI. Yang PAI khusus ada ya, kawan-kawan yang lain itu. Bisa dikomunikasikan tentang ijazah dan lain-lain itu. Bisa ya. Sekarang yang hukum ekonomi syariah, siapa tanggung jawab hukum syariah? Mana? Pak Febri. Mana? Pak Ferdiansa. Dosen-dosen gimana? Ada seluruhnya. Bisa dikomunikasikan seluruhnya, data-datanya. Insyaallah. Dalam jangka sehari 2 hari clear seluruhnya. Siap. Ya, yang penting clear ke seluruh data-data, jangan sampai gini Pak. Kita memberikan rekomendasi tertolak, kami malu. Itu loh maksud saya. Sengaja kami kumpulkan ini supaya yang sama-sama ikut tanggung jawab. Jadi jangan sampai ini katanya milik Pak Kiai saja, milik Pak Sumanto saja, jangan. Ini milik bersama-sama untuk umat. Jadi sama-sama Bapak Ibu saudara-saudara, bukan punya Ibu Emilia saja di sini, punya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi tanggung jawab sama-sama sekarang. Gimana ini bisa jadi? Kalau nak lihat Pak Sumanto ASN, dia ibunya juga kerja di UIN, EIN, Curup, sama-sama di sana. Tidak perlu lagi sebenarnya bikin-bikin ini. Beliau juga salah staf dari Bupati juga dirikan ini. Tapi ini kan untuk umat sekarang. Kasihan Bu, kita lihat sekarang, kami kan lihat kondisi yang misalnya ini. Ini kan banyak kawan-kawan yang tidak kuliah. Dia setelah ini di rumah, tahu-tahu nikah setelah kan itu. Bisa saja sekarang kawan-kawan itu tadi sempat ngomong sama beliau ini, bagaimana mereka kuliah suri apa-apa.
bisa saja nanti merekrut dari beberapa tenaga yang punya aspirasi yang ininya, atau dari masing-masing desa yang punya anggaran untuk bumdesnya masing-masing untuk nganggari supaya apa? Mereka kuliah di sini. Misal satu desa programkan satu sarjana, kan bisa itu dengan biaya-biaya itu. Ya, itu perlu mau beliau ini karena staf ini bupati, termasuk yang tanah tadi Pak ini perlu, nggak bisa tidak perlu itu tadi campur tangan tadi. Campur tangan, kalau nggak buat tangan nggak usah. Ya, kita kan nanti kalau buat tangan nanti terjadi korupsi ya. Nah, kita perlu cari campur tangan dan suratan tangan. Nah, itu saja kita mohon ke Allah ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ada tambahan Bu Yunita, kami silakan. Pak Akwami, cukup. Jadi sepakat itu. Nah, kalau sepakat besok kami keluarkan. Ya, nih ya, kami kirim WA besok PDF kami kirim ini. Jadi saya kira ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kurang jelas silakan. Dari tim kreatif dan tim ini, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini waktu cepat loh. Datang hari Senin, Selasa sudah dikunjungi loh. Enggak ada. Bener, yang Bengkulu sudah berapa? Ada yang Bengkulu kan ada mau ini. Sampai sekarang visitasi. Bener, ada salah satu pondok pesantren nak mau dirikan juga. Belum kan visitasi sampai sekarang. Ini baru, ini langsung loh. Boleh sama-sama orang Batak gitu. Ya saya istri saya orang Batak juga. Iya, Margarita. Tapi kita kan nggak ada ini Pak, nggak ada. Yang penting kami kepingin itu setiap kabupaten itu punya perguruan tinggi itu aja. Jadi supaya kembang. Ada di antara juga Pak kemarin kami rekomendasi IAI malahan yang di Tanjung ini itu kristalisasi di tumbuh situ. Maka kami harus cepat, ini harus buat langkah. Dan ini kan salah satu potensi untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Sekarang Bapak Ibu itu tidak harus ini di negeri untuk jadi profesor itu. Bapak Ibu bisa. Dan setiap tahun kita kemarin kan memberikan untuk sardos itu 20 orang. Nah, artinya Bapak Ibu ada peluang juga walaupun tidak ASN bisa untuk peluang sardos sertifikasi dosen yang per bulannya itu sekitar kurang lebih 3 jutaan kalau awal. Jadilah Bapak Ibu untuk masukan-masukan Bapak Ibu. Artinya kan tidak harus ASN. Bapak Ibu nanti minta ajar sama Pak Sumanto ini. Beliau selaku reviewer penelitian di Jakarta. Nah, ini kan sedang mengembangkan untuk buku bahan ajar yang biaya 30 jutaan. Saya cuma 75 juta. Masa. Itu ini penghargaan Scopus saja. Oh, iya. Penghargaan Scopus artikel yang sudah terbit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kami minta ini setelah berakhir ini kalau nggak ada pertanyaan ya ini diisi form itu. Tanda tangan Pak ini. Ya kan untuk rekomendasi kita ini.